Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Bertemu lagi di channel Kawaii Kitchen. Kali ini saya akan memasak atau membuat olahan kue, yaitu kue ulang tahun. Nah, untuk awalnya saya akan membuat selainya dulu. Nanti untuk olesannya, saya membuat dari strawberry yang segar, yang sudah dicuci bersih, dipotong-potong. Kemudian saya campurkan dengan gula pasir dan juga perasan lemon. Untuk membuatnya cukup diaduk-aduk di atas api. Apinya sedang saja, cenderung kecil. Nanti dia akan mencair seperti ini dan sambil ditekan-tekan supaya stroberinya agak hancur. Karena tadi saya masukinnya utuh-utuh ya, supaya ada tekstur dari stroberinya itu sendiri. Nah, setelah diaduk-aduk, dia akan mengeluarkan buih. Nanti buihnya akan kita pisah dan kita sisihkan, kita buang. Supaya tampilan selainya nanti akan jadi bersih, gitu, nggak ada buih-buih putihnya. Setelah mengental dan matang, kita akan sisihkan. Nah, untuk membuat kuenya, saya hanya menggunakan peralatan sederhana, ada timbangan digital, ada mixer, loyang, dan juga spatula plus kuas. Untuk bahan-bahannya ada di deskripsi box, nanti saya berikan. Ada telur, terigu, gula pasir, minyak, dan juga susu cair. Untuk langkah awal, kita pisahkan dulu telurnya, kuning telur dan juga putihnya. Kita akan kocok secara terpisah untuk membuat base kuenya, yaitu saya akan membuat chiffon cake. Oke, lanjut, saya akan mixer dulu putih telurnya. Dan akan saya masukkan gula pasir secara bertahap. Kita kocok sampai putih telurnya mengembang sempurna, sampai nanti kental berjejak. Di sini saya memberi gula pasirnya 3 tahap. Oke, sampai sudah kental berjejak seperti ini kalau diangkat mixernya. Lalu kita akan menambahkan kuning telurnya. Tambahkan sedikit vanila bubuk. Jika kalian punya yang cair, boleh juga. Lalu diaduk menggunakan mixer hingga merata. Ini speednya yang low aja, yang rendah. Oke, lanjut kita akan memasukkan tepung terigunya. Saya juga memasukkannya secara bertahap. Ini juga dengan kecepatan rendah saja supaya tepungnya tidak berterbangan. Oke, lanjut, saya akan mengaduknya dengan menggunakan spatula dengan teknik aduk balik, alias jangan diaduk terlalu berlebihan supaya nanti kocokan telurnya tidak turun. Diaduk hingga terigunya merata. Pastikan tidak ada gerindil-gerindil dari terigunya ya. Lanjut, kita akan masukkan bahan cairnya, yaitu minyak goreng dicampur dengan susu cair. Lalu kita akan pancing terlebih dahulu dengan sedikit adonan, kita masukkan ke dalam adonan cairnya, bahan cairnya maksudnya. Lalu diaduk supaya nanti saat diaduk ke adonan yang tadi
kocokan telurnya, dia akan cepat rata dan tidak akan mengendap di bawah. Itu yang akan nanti bisa bikin kuenya jadi bantet ya teman-teman. Nah, jadi dengan teknik ini akan mempermudah untuk mengaduknya supaya lebih rata. Nah, kalau sudah begini tinggal diaduk sedikit, masih dengan aduk balik, teknik aduk balik. Oke, kemudian kita akan menyiapkan loyangnya. Di sini saya pakai loyang ukuran 20 cm diameternya, bulat. Kemudian saya akan oleskan dengan sedikit butter atau margarin dan diberi taburan tepung terigu. Lalu diratakan. Ini untuk mengganti baking paper karena saya tidak menggunakan baking paper. Setelah merata, kemudian kita akan masukkan adonan yang tadi. Sudah diaduk rata. Tuangkan perlahan. Sambil dipastikan adonannya sudah tercampur rata. Tidak ada sisa-sisa atau kelebihan tepung yang belum diaduk. Lalu kita tepuk-tepuk atau kita pukul-pukul ke lantai atau ke meja supaya adonannya gelembungnya hilang. Nah, setelah dipanggang kurang lebih sampai warnanya seperti ini, kemudian segera kita angkat dan kita akan keluarkan dari loyang untuk mengeluarkan hawa panasnya supaya nanti kuenya nggak bantet atau nggak turun. Di sini saya pakai cooling racknya dari bahan yang ada saja. Dibalik kuenya. Nah, hasilnya cantik ya. Bagian pantat atau bawahnya itu juga cantik warnanya. Kita sisihkan dulu kuenya, lalu kita akan membuat olesannya, yaitu dari whipping cream, whipped cream cair, dicampur dengan gula pasir. Nah, ini akan saya aduk menggunakan mixer. Untuk gulanya boleh langsung dimasukkan semuanya, kemudian langsung kita mixer dengan kecepatan sedang. Kita mixer sampai dia kental berjejak juga. Di sini saya tidak pakai butter untuk olesan kuenya. Untuk dekoratifnya saya hanya menggunakan whipping cream. Menurut saya rasanya itu lebih ringan, lebih light, dan lebih nggak enak gitu. Manisnya juga pas ya, cukup. Oke, kita kembali ke kue. Ini tadi saya membuat 2 resep ya teman-teman. Jadi saya membuat 2 kue, kemudian saya akan membagi 2 untuk setiap satu kuenya. Dengan cara diukur menggunakan penggaris supaya rata. Karena saya punya alatnya cuma minimalis alias seadanya, jadi saya tidak memakai alat-alat yang lengkap. Teman-teman yang tidak punya alat seperti saya juga tetap bisa ya membuat kue ulang tahun. Jadi caranya diukur supaya nanti tebalnya itu sama rata. Kita ukur bagi 2 dan kita beri tanda dengan pisau. Ini disesuaikan ketebalan dari kue kalian dan loyang yang dipakai ya. Ini saya belah 2 dan bagian atasnya juga akan saya trimming. Nah, setelah diberi patokan tadi, kemudian akan saya potong menggunakan pisau. Saya juga tidak punya meja putar, jadi saya menggunakan piring saja.
Dan sambil potong, sambil diputar dengan menggunakan sebelah tangannya. Pelan-pelan sampai dia terbelah dua, juga bagian atasnya. Nah, begini ya, rapi dan lembut kuenya. Sekarang bagian atasnya kita trimming. Ini juga tadi saya sudah ukur dan sudah diberi tanda, jadi saat trimmingnya itu lebih cepat dan rapi. Nah, seperti ini. Ini kurang lebih ukurannya sudah sama. Nah, di sini saya sudah siapkan juga selai yang tadi sudah saya buat di awal. Ada juga whipped cream yang sudah dikocok, dan di cangkir itu ada air dan dicampur air gula untuk melembabkan kuenya nanti saat akan dioles. Nah, ini untuk pengganti meja putar, saya hanya menggunakan tutup tudung saji dan juga alas kuenya langsung saya beri sedikit whipped cream supaya nanti kuenya tidak bergeser. Kita ambil dulu satu lapisan. Untuk kue yang kedua tadi saya campurkan dengan sedikit selai strawberry, jadi ada dua varian untuk kuenya. Yang satu chiffon cake yang polos, satunya chiffon cake ada stroberinya. Oke, kita oleskan dulu menggunakan kuas sampai rata ya air gulanya. Ini supaya kuenya tetap lembab dan olesan whipped creamnya nanti nempel, jadi nggak copot-copot gitu kuenya. Lanjut, saya akan masukkan ke dalam plastik. Kalau kalian punya plastik piping bag boleh dipakai. Kalau di sini saya cuma menggunakan plastik biasa untuk menaruh whipped creamnya, lalu di ujungnya akan saya lubangi supaya mudah saat mengoleskannya nanti ke atas kue. Oke, kita oleskan langsung ke atas kuenya. Secukupnya, dikira-kira sudah banyak, lalu kita oleskan secara merata. Ini banyak sedikitnya tergantung selera kalian ya teman-teman. Kalau saya tidak terlalu suka yang whipped creamnya terlalu tebal gitu. Oke, kita ratakan menggunakan pisau kue saja atau pisau yang cukup panjang. Kemudian untuk lapisan keduanya saya beri sedikit selai strawberry. Diratakan lagi sambil diputar-putar manual dengan tangan kiri ya. Jadi walaupun minim bahan tapi tetap bisa menghasilkan kue ulang tahun teman-teman ya. Yang penting ada effort dan usahanya sedikit. Oke, saya juga akan menyiapkan potongan dari buah stroberi segar untuk nanti saya tabur di atas lapisan strawberry jam atau selai stroberinya, supaya kuenya nanti waktu dimakan ada tekstur dari crunchy atau garing-garing dari stroberi segarnya, potongan buah stroberinya. Oke, setelah itu kita langsung taburkan ke atasnya. Potongnya kecil-kecil saja atau bisa disesuaikan dengan selera. Jadi ini tuh seperti membuat strawberry shortcake yang ala Jepang gitu ya teman-teman. Setelah itu kita tutup kembali dengan whipped cream dan diratakan menggunakan pisau.
Kalau sudah rata, kemudian kita akan beri lapisan kue yang kedua. Kita langsung tumpuk di atasnya. Lalu kita ulangi step awal yang tadi, seperti di kue yang pertama, lapisan pertama. Kita beri air gula atau sirup, simple sirup. Dilanjut dengan whipped cream. Kembali kita ratakan hingga menutup seluruh permukaan kuenya. Lalu diberikan lagi selai stroberinya secukupnya. Ini kalau misalnya kalian nggak punya atau nggak mau pakai lapisan selai stroberi, boleh di skip ya. Atau misalnya kalian mau pakai selai yang lain atau mau pakai coklat, ganache, dan lainnya, silahkan disesuaikan dengan tema kue dan selera ya teman-teman. Saya beri lagi dengan potongan stroberi dan whipped cream. Lalu kita tutup dengan lapisan ketiga. Saya hanya pakai 3 lapis atau 3 tumpuk. Jadi kuenya tidak terlalu tinggi ya teman-teman. Lalu untuk lapisan terakhir tinggal diberikan whipping cream. Whipped cream yang sudah diaduk tadi itu kita oleskan secara merata di bagian atas permukaan kue dan juga di sisi-sisinya. Kita ratakan menggunakan pisau. Nah, untuk mengcovernya ini kita pakainya agak banyak ya, supaya nanti permukaan kuenya tertutup dengan whipped cream sampai rata. Ini kalian mau rapi atau agak-agak artsy kayak yang aku bikin ini, agak-agak abstrak gitu, boleh juga ya. Sambil diputar-putar manual, sambil dioles-oles whipped creamnya. Kita ratakan dan rapikan. Kalau bisa ada lapisan selai atau coklat di dalamnya tadi, jangan sampai membau rata ya. Jadi ditutup dengan whipped cream. Jadi bagian luarnya itu benar-benar clean sebisa mungkin. Nah, ini saya dibantu untuk memutar alasnya supaya bisa seperti meja putar. Minta bantuan suami. Kemudian saya akan merapikannya. Lalu kita akan masukkan ke dalam kulkas atau chiller sebentar supaya dia set, sambil saya mencairkan coklat. Saya memakai coklat pink dan kemudian ditaburkan ke atasnya, dituangkan ke atasnya seperti itu. Maaf ya tadi ke skip. Tapi di atasnya itu adalah ganache coklat cair yang berwarna pink. Saya campur dengan putih sedikit. Lalu untuk bagian bawahnya supaya ada cantik-cantiknya, saya kasih juga whipped cream dengan bentuknya bulat-bulat. Lalu saya dekor menggunakan cake dekor, ini bentuknya kelinci, dan saya tambahkan efeknya ada balon dan juga awan. Ini saya percobaan pertama loh teman-teman membuat kue ulang tahun untuk ulang tahun keponakan saya yang kedua. Jadi sekalian mau share supaya teman-teman juga mencoba. Nah,
Seperti ini kira-kira jadinya. Gimana, cantik nggak? Lumayan lah ya. Jangan lupa mencoba ya teman-teman. Terima kasih sudah selalu ikuti channel Kawaii Kitchen. Semoga bisa menginspirasi dan juga menjadi ide buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.